Pada malam hari di kantor, Romo dan Ibu Irang tampak memperhatikan satu persatu jimat yang terpasang di dinding. Ibu Irang kemudian bertanya, apakah di antara semua jimat itu ada yang berkaitan dengan ayah Irang? Ia bahkan sempat ingin melepas salah satunya. Namun dengan cepat Romo menghentikannya, memperingatkan agar tidak sembarangan menyentuh jimat tersebut. Ia menegaskan bahwa mereka tidak tahu apa yang bisa terjadi pada Irang jika jimat itu dilepas. Begitu saja. Setelah itu, Romo menjelaskan alasan kedatangannya. Ia mengingat bahwa Irang pernah bercerita kemampuan melihat roh bermula dari sebuah pembakar dupa misterius. Namun, hingga sekarang, benda itu tidak diketahui keberadaannya, seolah menghilang tanpa jejak. Setelah insiden hampir tertabrak bus, Irang dan Nayon duduk bersama di depan sebuah kafe sambil mengobati luka di tangan mereka. Suasana terasa canggung, namun penuh ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Di tengah keheningan itu, mereka mulai saling bertanya tentang tujuan masing-masing. Nayon lebih dulu menjawab bahwa ia datang ke Glory Entertainment karena ada klien baru yang harus ia tangani. Tak mau kalah, Nayon balik bertanya. Irang sempat terlihat ragu dan kebingungan sebelum akhirnya memberikan jawaban seadanya. Ia mengatakan bahwa dirinya datang ke agensi itu hanya untuk melihat idolanya. Dalam perjalanan pulang, suasana terasa lebih hening dari biasanya. Suah tampak murung dan dipenuhi rasa bersalah atas kejadian sebelumnya. Irang pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ia tiba-tiba mengejar Jongsok dengan begitu nekat? Dengan suara pelan, Suah akhirnya menjawab bahwa saat itu ia mendengar nada dering yang sangat familiar. Mendengar hal itu, Irang langsung terpikir sesuatu. Ia segera mengambil rekaman dari dashcam mobilnya, karena sebelumnya mobil tersebut memang terparkir menghadap ke arah jalan. Sesampainya di rumah, Irang bersama Bongsu langsung memeriksa rekaman dari dashcam. Mobilnya berharap menemukan petunjuk penting. Di waktu yang bersamaan, Nayon juga tengah menelusuri rekaman CCTV di gedung agensi. Menariknya, tanpa saling berkomunikasi, keduanya sampai pada kesimpulan yang sama. Apa sebenarnya alasan mereka mengejar Go Jongsok dan apa yang membuatnya begitu mencurigakan? Kecurigaan mereka semakin menguat setelah menemukan beberapa riwayat tuntutan yang pernah melibatkan Jongsok. Dari sana, Irang mencoba melacak ponsel milik Suah melalui akun media sosialnya. Hasilnya cukup mengejutkan. Lokasi ponsel tersebut terdeteksi berada di sekitar rumah Jongsok, sang pelatih. Di penjara, Dukyung menemui seorang preman yang terlibat dalam kasus sebelumnya. Sang preman mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang terasa tidak beres dengan pengacara yang dulu menanganinya. Ia kemudian menyebut nama Kangpung. Namun yang ia maksud sebenarnya adalah sosok Kampung yang muncul dalam diri Lang. Mendengar hal itu, Dukyung langsung terdiam. Ekspresinya berubah, seolah mulai menyadari ada sesuatu yang janggal di balik semua ini. Tanpa banyak bicara, ia pun keluar dari ruangan tersebut. Sebelum meninggalkan penjara, Dukyung memberikan perintah tegas kepada sekretarisnya untuk menyelidiki segala hal tentang Shin Irang. Di sisi lain, Irang bersama Bongsu dan Suah mendatangi rumah Jongsok. Irang kemudian meminta Suah masuk lebih dulu untuk mencari informasi di dalam. Namun setelah beberapa waktu Suah tak kunjung keluar, Irang mulai merasa curiga dan memutuskan untuk menyusul masuk. Di dalam Irang menemukan Suah berdiri diam terpaku saat mendengarkan sebuah lagu yang sedang dimainkan oleh Jongsok. Dengan suara pelan namun penuh emosi, Suah mengatakan bahwa lagu itu adalah karyanya. Lagu yang ia buat dengan sepenuh hati dan perjuangan. 난 가질 수 없었으니까요. 그렇다고 싶으니까. 난 다르게 살 거니까. Kemudian Jongsok pergi saat Nayon datang mengunjunginya dan mulai menanyakan beberapa hal. Melihat situasi itu, Irang memilih untuk segera keluar dari rumah tersebut. Namun saat hendak pergi, ternyata Nayon sudah menyadari keberadaannya dan diam-diam menunggu di depan pintu. Mereka pun akhirnya berhadapan dan berbincang. Karena situasi terasa mendesak, Irang tanpa banyak basa-basi langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sana. Ia mencurigai bahwa Jongsok adalah orang yang membunuh Suah dan masih menyimpan ponselnya. Mendengar itu,
Nayon menganggap Irang berbicara tidak masuk akal. Ia pun mempertanyakan dari mana semua informasi itu berasal. Irang sebenarnya ingin menjelaskan semuanya, namun waktu tidak memungkinkan. Akhirnya Irang meminta bantuan Nayon untuk mencari Emma, seorang tren yang mengetahui lagu milik Suah. Sementara itu, Irang sendiri akan mencari Abel yang juga dianggap mencurigakan karena tingkahnya yang aneh. Nayon pun setuju membantu, namun dengan satu syarat, setelah semuanya selesai, Irang harus menceritakan seluruh kebenaran kepadanya. Irang pun bergegas menuju lokasi pertemuan Jongsok dan Emma dengan menggunakan mobil milik Nayon. Setibanya di sana, Emma terlihat terkejut karena yang datang justru Irang, bukan orang yang ia harapkan. Irang langsung menjelaskan semua yang ia ketahui tentang Jongsok dan apa yang sebenarnya terjadi pada Suah. Namun di saat yang bersamaan, Jongsok muncul di lokasi. Irang pun mengatakan bahwa ia akan menghadapi Jongsok sendiri sambil menyerahkan alat kejut listrik kepada Emma sebagai bentuk antisipasi. Saat Irang berjalan mendekati Jongsok, tanpa diduga Emma justru menyerangnya dari belakang hingga membuat Irang tak sadarkan diri. Terungkap bahwa Emma ternyata berada di pihak Jongsok. Ketika Jongsok hendak menyerahkan ponsel kepada Emma, Irang yang perlahan sadar langsung bergerak cepat dan merebut ponsel tersebut dari tangan mereka. Ternyata semua sudah direncanakan oleh Irang sejak awal. Ia sudah mengetahui kebenarannya. Berkat bantuan Bongsu, Jongsok akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu, Irang mengejar Emma. Di sana Suah menuntut jawaban. Emma pun mengakui semuanya. Ia tidak pernah menganggap Suah sebagai teman. Rasa iri karena Suah selalu lebih unggul membuatnya dipenuhi kebencian. Bahkan dikeluarkannya Suah dari agensi juga ulahnya. Namun karena masih belum puas melihat Suah tetap bahagia, Emma akhirnya mendorongnya dari belakang hingga tewas. Dan ternyata kejadian itu sempat disaksikan oleh Go Jongsok. Go Jongsok pun tidak punya banyak pilihan selain diam. Ia memilih menutup mulut karena dirinya juga terlibat. Lagu milik Suah yang dicuri itu ternyata turut melibatkan dirinya. Saat Emma hendak menyerang, situasi berubah dalam sekejap. Bantuan datang tepat waktu. Nayon muncul dan langsung menyelamatkan Irang. Tanpa memberi kesempatan Emma melarikan diri, ia segera menangkapnya. Akhirnya ponsel milik Suah berhasil kembali. Irang pun menawarkan agar Suah menghubungi ibunya. Namun ia menolak. Meski begitu, setelah dibujuk perlahan, Irang akhirnya membantu mencarikan ibunya agar setidaknya Suah bisa melihatnya dari kejauhan. Saat dan Suah menemukan sang ibu yang sedang berkonsultasi dengan dokter, ibunya didiagnosis mengidap penyakit yang perlahan menghilangkan penglihatannya. Dan itu sudah terjadi sejak 18 tahun lalu, tepat sejak ia meninggalkan Suah. Mengetahui hal itu, Suah langsung menangis. Ia ingin mendonorkan korneanya kepada sang ibu. Ia tahu secara hukum hal itu memungkinkan karena mereka masih memiliki hubungan keluarga dan dia terdaftar sebagai donor organ saat masih hidup. Operasi pun berjalan dengan lancar. Sang ibu akhirnya bisa melihat kembali. Air mata tak bisa dibendung, bercampur antara rasa syukur dan penyesalan mendalam atas kepergian putrinya yang tak akan pernah kembali. Irang dan Naon kembali bertemu. Naon menagih janji Irang untuk menjelaskan semuanya. Irang sempat ragu dan mengatakan bahwa Nayon mungkin tidak akan percaya. Namun, akhirnya Irang tetap jujur. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bisa melihat dan berkomunikasi dengan hantu. Tanpa berkata banyak, ia memilih pergi. Seolah tidak ingin terlibat lebih jauh dengan sesuatu yang berada di luar logika. Pada sore harinya, momen perpisahan akhirnya tiba. Irang, Bongsu, dan Romo berkumpul untuk mengantar Suah pergi untuk terakhir kalinya. Bongsu mengungkapkan bahwa ia akan merindukannya. Tak lama kemudian, jimat pun mulai dibakar. Perlahan, sosok Suah mulai memudar hingga akhirnya benar-benar menghilang. Di kantor Irang, ia sudah bersiap menunggu kedatangan pasien baru. Sikapnya tenang, seolah-olah ia sudah mengetahui siapa yang akan datang dan bahwa kini memang sudah gilirannya.